juga punya pengrajin sendiri. Jadi memang saya itu masih ada idealis gitu loh Pak. Kenapa UKM kita ini kenapa tidak mengangkat produk kita sendiri gitu loh. Kenapa semuanya harus Cina-Cina gitu. Padahal kita bisa ngerjain kan. Ini loh Pak, Bapak itu kan dapat sampai saya gitu kan, saya sendiri Bapak itu kan dapat proyek dari Bapak Sandiaga. Bapak Sandiaga itu pro UKM. Bagaimana bisa Bapak itu yang dapetin aja pro UKM, Bapak malah ke Cina gitu. Aduh, Bapak salah besar ini, saya bilang gitu. Keren. Selamat datang Bu Devi di Titik Terang, solusi dalam bisnis kalian. Pokoknya tenang aja Bu, selama 1 jam ini kita duduk manis ya kan, kita nikmatin aja suguhan pertanyaannya. Iya, terima kasih sebelumnya. Kita lagi mendatangkan pengusaha dari sisi kreatif nih. Iya, ini unik, bisnisnya unik. Pokoknya ada apa ya? Jadi nyari korelasi itu tadi sempat ngobrol nggak ketemu, dari sini ke sini terus ke sini. Nah, ini kita mau bahas gimana sih Ibu nih caranya bisa sampai ngatur bisnisnya itu semua. Gitu. Dari mulai tahun berapa Bu bisnis kreatif ini? Saya dari tahun 2017 ya. 2017. Ya waktu itu saya resign karena sudah terbiasa kerja nih di rumah, bingung mau ngapain gitu kan. Uang apa itu dana yang asuransi tenaga kerja itu udah kan biasa kalau kita kerja itu kan biasa mandiri gitu. Begitu sekarang cuma minta suami itu kalau kita mau perlu apa-apa itu jadi agak gantung ini gitu kan, kita mencukupkan yang suami kasih gitu. Tapi kalau untuk misalnya kita mau jajan sendiri, mau jalan kayak gitu, kalau kita bilang nggak cukup ya serba salah jadinya. Serba salah kan Pak. Jadi ya saya bingung mau ngapain ya kayak gitu sih. Akhirnya 2017 Ibu bikin bisnis apa tuh? Awalnya sih saya bikin sesuai hobi, karena kebanyakan kalau kita mulai usaha itu sesuai hobi gitu ya. Waktu itu saya mau mencari engsel yang kecil yang buat tas gitu. Nah ini saya cari-cari di toko-toko itu kan nggak ada sekitar sini Jakarta, nggak ada, di online juga nggak ada. Saya waktu itu baru mengenal untuk Tokopedia gitu. Saya cari di Tokopedia itu nggak nemu gitu, adanya di AliExpress, dan saya belum tahu caranya beli barang di AliExpress itu gimana. Terus saya ketemulah sebuah toko furnitur besar gitu. Saya masuk. Nah, di situ ada macam-macam engsel tuh, dari yang kecil sampai engsel pintu yang gede-gede gitu. Wah ini bagus banget sih ini tuh. Terus saya foto tuh di dinding. Awalnya saya nggak beli gitu. Akhirnya saya ini kayaknya bisa dijual. Belum ada yang jualan ini. Kan saya akhirnya dia nemu peluang di situ. Feeling saya kan browsing terus liatin toko-toko apa sih yang bisa dijual gitu. Untuk produk handmade sendiri ternyata saya lihat waktu itu belum masuk gitu ke kriteria. Kan waktu itu Tokopedia kan bukan untuk jualan handmade kita mungkin masih ada beberapa yang ingat kalau handmade itu bisa dijualnya ke Hilapa. Sekarang udah tutup malah ya. Nah kayak gitu. Jadi awalnya memang saya pengen bikin produk handmade, cuman ternyata kok ini bisa saya jual ini. Jadinya saya ngambil dulu di toko itu awalnya. Ambil cuman foto di dinding aja, nggak foto ini. Jadi di dinding itu bener-bener yang jelek banget. Iya. Kemudian dari situ? Nah dari situ kan karena produk saya ini waktu itu istilahnya pionir ya. Jarang belum ada yang masuk ke ini kan yang kecil-kecil kayak kunci box, engsel yang mini-mini. Engsel itu kayak gimana sih Bu, boleh liatin nggak? Saya kebetulan nggak. Itu bukan engsel. Sama gagang bukan. Gagang laci. Engsel laci tapi yang kecil-kecil, yang misalnya kalau ada kotak mahar itu. Tahu kan kotak mahar yang pakai kayu. Nah itu kebutuhan untuk itu. Kotak mahar bro, kotak mahar. Gue belum pernah ngasih mahar. Ntar ya Bu, aku order ke Ibu. Aku lagi cari calonnya dulu. Saya spare partnya aja. Kalau untuk kotaknya saya tidak bikin. Jadi Ibu cuma benar-benar aksesorisnya aja ya? Spare partnya. Karena kan prinsip saya gini ya,
kan kita sebagai penyedia gitu, jangan sampai kita menjadi pesaing jadi yang nggak hulu sampai membeli ke hilir kita lah ya. gitu loh. Oh gitu. Setelah itu mulailah itu foto gitu kan. Ya, mulailah saya foto produk yang bagus gitu. Dan itu saya masih ngambil di toko bangunan itu gitu. Jualnya di mana, Bu? Gimana? Jualnya di mana itu waktu itu? Tokopedia. Yang hanya di Tokopedia kemudian 2017. Bukalapak ya 2017 masih gitu. awal-awal ya. Jadi Iya, saya iya. masih punya tempat lah gitu. Oke. Terus jadi penghasilan paling besar di kreatif itu menjual engsel-engsel. Iya, engsel kemudian berkembang macam-macam ya, bukan engsel aja. Apa aja tuh, Bu? Kayak gagang, Boleh dilihat, Bu, ya, dinaikin. ini kayak gagang ini ya, terus ada hook, terus saya main juga di kayu, di kuningan, ini kuningan ya. Kalau itu gantungan ya, gantungan baju ya? Ya, gantungan baju. Ini ada yang dari tembaga, ada yang dari Plastik. stainless. Jadi saya main bermacam-macam barang. Jadi saya mesti upgrade ilmu ya, dari yang biasa saya ke craft, ke seni, saya mesti ke pertukangan gitu. Jadi ini ada agak ngeblank. Jadi kan saya juga pengetahuannya untuk produk itu kan kurang sekali. Kadang kalau dijelaskan itu mesti berkali-kali. Oh ini loh Bu bedanya karena engsel. Memang bukan basicnya kan bukan di situ. basicnya. Ini stainless tuh seperti ini. Kalau engsel 90, 180 ini seperti ini. Itu jadi belajar benar-benar dari awal itu tentang jadi material juga gitu. Jadi challenge-nya lah ya, jadi tantangannya di situ. Tantangan sendiri. Oh gitu. Menarik. Setelah itu Ibu kemana tuh setelah jual? Berarti ini kan sampai sekarang masih nih Bu jual ini ya? Masih. Jadi ini memang produk utama kita ya, maksudnya yang menumpu dari semua cabang-cabang. Akhirnya kan kita pecah-pecah, mau pecah-pecah. Nah ini memang sampai sekarang saya masih jualan ini. Ini produksi sendiri atau? Ya, kalau untuk produksi jadi gini, untuk bertahan di dunia peronlinean mungkin Bapak juga tahu. Jadi saya harus berinovasi gitu. Kalau saya main barang, ini kan kita udah tahu lah ini barang impor ya, belinya di mana juga kita udah tahu gitu. Mana, itu udah rahasia gitu kan. umum. Iya. Ini artinya kita berantem istilahnya ya, kalau saya pakai bahasa sederhana aja, bahasa ibu rumah tangga, dengan para pemodal besar gitu. Pada akhirnya kalau dulu kan mungkin mereka tidak terjun ke online, karena begitu mereka melirik online itu berpotensi, akhirnya mereka masuk. Jadi kan tempat kulakan saya ikut masuk, otomatis harga saya ketinggian dong, karena saya juga ngambil di situ gitu. Oh jadi ngerasain. Jadi memang saya mengambil barang itu di sekitar sini aja, di lokalan sini, tapi saya juga melakukan impor juga Pak. Karena kalau nggak impor saya juga kalah juga. Jadi jualannya di mana impor Bu? Di mana? Di impornya jualannya di mana? Di misalkan Amazon atau? Ini maksudnya saya ngambil barangnya. Ngambil Ibu barang. kan impor. Enggak. Dia ngambil barang. Saya bukan ekspor, impor. Impor. Saya beli barang. Dia beli barang dari luar juga gitu. Supplier. Karena kalau kita mengandalkan di sini sekarang pada banting-banting harga gitu. Yang harganya kadang nggak masuk akal gitu. Karena saya tahu di APP-nya aja segini kok mereka ngambil untungnya dikit banget gitu loh. Apalagi saya buat pemodal kecil, untuk impor pun saya kan kecil-kecilan gitu. Jadi ada kombinasi saya main di banyak kaki ya. Ini kenapa saya sampai sekarang masih bertahan gitu. Jadi saya juga ngambil di toko sekitar sini. Saya juga ngambil online juga, onlinean. Jadi dari online saya jual lagi gitu. Reseller. Saya pun juga impor, tapi saya juga produksi. Tapi impor ini maksudnya untuk beli bahan bakunya ya? Enggak, untuk yang dijual. Udah jadi. Itu satu. Ya kayak gini. Itu jadi ambil misal impor dari Cina contohnya ya. Contohnya dari Cina ini beli terus dijual lagi. Tahu ya. Terus dijual lagi. Saya jual lagi gitu. Paham. Biar saya juga bisa bersaing. Jadi gini. Gitu. Varian barang saya kan banyak
ada sekitar 1.500. Jadi kalau saya memenuhi impor semua itu tentu saja modalnya tidak cukup gitu. Jadi saya kombinasi dengan saya beli produk di sekitar sini aja. Gitu. Tapi saya juga produksi misalnya kayak gini. Itu dari cairan tembaganya gitu. Iya. Wow. Sebenarnya kan memang bahan baku itu dari Indonesia. Cina pun mengambil dari material Indonesia, dari tembaga, aluminium. Bahannya dari Indonesia. Wow. Tapi mereka bisa jual murah. Ongkosnya. Ongkosnya jadi murah di sana produksi. Lebih murah mereka karena mereka pakai mesin. Tapi kualitasnya memang beda. Pengrajin kita kan masih semi manual ya. Di Indonesia masih semi manual ya, nggak secanggih di Cina. Belum, iya kayaknya belum. Iya. Itu oke. Tapi secara produk kan Bapak udah pegang ya, beda banget. Coba Bu, aku belum pegang. Ya. Ketebalannya kayak gitu. Cuman memang kita ada kelemahan di sisi finishing. Iya, dia nggak sepresisi yang ini nih. Iya, kalau ini kan Ibu bikin masih ada kayak lubang-lubang dikit ya. Tidak semulus. Ini yang langsung dari Cina, mewah detailingnya ya. Tapi itu sekali jatuh pecah. Iya. Oh gitu Bu. Bahan tembaga. Besi cor kali ya, kayak besi. Kalau ini sekali jatuh nggak pecah. Apa ya, besi sama apa ya saya? Aluminium. Ya. Wah keren ya, inovasinya Cina ya, ngeri ya. Ngeri. Nah dari ini Ibu membuka rezeki pundi-pundi dari saya juga, bisnis ini. karena saya kerja sama dengan beberapa pengrajin, saya juga punya pengrajin sendiri. Jadi memang saya itu masih ada idealis gitu loh Pak. Kenapa UKM kita ini, kenapa tidak mengangkat produk kita sendiri gitu loh? Kenapa semuanya harus Cina-Cina gitu? Padahal kita bisa ngerjain kan. Ngerjain sendiri. Tapi Ibu sekarang udah bisa bikin seperti ini nggak? Bisa. Di Indonesia nggak perlu lagi ke Cina? Bukan nggak perlu. Jadi kita tawarkan kepada pembeli itu 2 pilihan. Saya bikin 2 barang yang sama, plek gitu ya. Mana Bu contohnya? Sayangnya terus tadi buru-buru jadi saya nggak sempat. Contohnya ini aja mungkin. Iya. Saya tawarkan. Kalau barang Cina itu pasti lebih murah. Ya. Kalau barang dari lokal itu lebih mahal karena secara kualitas ketebalan beda gitu. Ini yang dari lokal ya. Ini dari Cina. Iya. Ringkih sih sebenarnya. Jadi kualitas tuh sebenarnya yang lebih bagus yang lokal. Lokal lebih bagus. Kita tuh lebih canggih loh. Iya. Ini harganya berapa Bu? Harganya sekitar 4.000-an. 4.000-an yang ini? Nah itu saya memang jual tidak jauh beda ya Pak. Tapi kalau seller lain itu bisa jual 2.000, 1.000. Ini? Iya. Waduh. Mereka udah barang Cina lebih murah dibanding yang lokal. Ya, saya memang jual mahal, tidak selalu menjual murah gitu. Kalau memang itu produk Cina, ada yang saya jual mahal, ada yang saya jual murah. Tidak selalu menjual ini, tapi memang selalu ada banyak yang barangnya gitu. Itu beda banget kan, makanya yang kuning itu kayak berat banget. Ini berat, yang ini Cina. Tapi kalau aku senang visual, wah detailnya keren, tapi gampang rusak. Karena tidak apple to apple. Kalau saya bawa contoh sama, mungkin bisa disamakan. Sama pun Ibu bisa bikinnya persis ya. Bisa, harganya kalau yang Cina dijual berapa? Bisa ya, biasanya kalau lokal itu harganya bisa 2 kali. 2 kali lipat karena ketebalannya kualitas beda Pak. Misalnya kalau Cina itu ketebalan engsel, misalnya engsel itu rata-rata 0,6 sama 0,8. Tapi saya bikin 0,9, 1,2. Lebih gitu. Ibu udah banget. Memang spesifiknya ada yang menyukai lebih kokoh gitu. Ibu jadi ketika di Tokopedia memang di sini ada ini versi Cina, versi lokal gitu terus pilihannya. Gini, saya cantumkan kalau kuningan kan bahan itu. Kuningan biasanya kalau pengrajin, tukang kayu, mebel itu tahu itu pasti produk lokal. Tapi di dalam deskripsi saya tambahin seperti kalimat ini ya, apa itu Indonesia kayak gitu. Mari kita naikkan kelas untuk UKM kita gitu, cintai produk Indonesia gitu. Bu, jadi apapun bentuknya bisa dibikin. Ini pakai press atau emang pakai handmade? Modelnya kayak kita bikin matras dulu ya untuk cetak. Itu kayak ada mesinnya kayak CNC gitu loh. Jadi kita bikin matrasnya dulu. Jadi harus punya ininya, moldingnya harus sudah ada, nggak bisa langsung. Mirip pun bisa gitu. Karena kan biasanya saya pun juga jiplak
model mereka, tapi saya bikin sesuai versi saya, misalnya ketebalannya, warnanya, sama kayak Ibu gitu. di-upgrade lah gitu. Iya, jadi saya main warna, main ketebalan. Ibu kan sekarang mainannya yang kecil-kecil nih ya. Iya. Nah kalau main yang besar-besar juga ada nggak, kayak misalkan apa gitu? Kalau saya tiang skuter listrik gitu enggak. misalnya. Oh belum, tapi bisa produksi sini ya. Tapi bisa sebenarnya. Dia punya usaha ini skuter listrik. Iya. Bisa tapi Ibu. Saya tidak tertarik karena tidak ada tempat, Pak. Saya kalau ditawarin dari pengrajin menawarin, Bu ini ada handle misalnya gagang sebesar itu ya, saya menolak karena itu makan tempat. Makan tempat produksinya. Pergudangan saya kan terbatas. Kalau jadi misalnya tempatnya itu nggak luas nggak bisa. gitu. Kalau misalnya dia pesen langsung dikirim ke tempat dia. Bu pesen 1.000, ukurannya gede kan, otomatis kan oh yaudah bayar di awal sekian miliar, itu kan sebenarnya mau aja kan? Mau aja. Iya. Maksudnya. Iya benar. Karena apa? Karena cuannya gede. Jadi bisa. Cuman kalau emang yang saat ini sih ngambilnya yang kecil, tapi kalau ada yang menawarkan nih, Bu tolong bikin gagang skuter kayak gini-gini. Oh iya bisa. Memang kadang ada juga minta bikin gagang, bikin apa gitu. Kalau kan kita ini ya buka custom juga. Custom besi, pakai material besi, material apa itu kita ini mana contohnya kita bikinin gitu loh. Mau yang dengan ring harga berapa? Soalnya Bu, aku pernah datang di suatu tempat di Jawa Tengah. Emang pabrik yang kayak buat pesawat kayak gitu malah di Indonesia loh. Iya dari sini. Sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa ya. Dulu N250 kan bikin di sini beneran bahannya segala macam di Jawa Tengah sampai sekarang masih ada. Tapi nggak terlalu terekspos karena ntar ketahuan. Iya ada isu ya. Jadi aku cuma kayak pengen bikin apa motor atau skuter itu udah bisa di Jawa Tengah. Iya. Ibu sebenarnya bisa juga dong ya. Yang penting udah ada contohnya kan. Ada contohnya, jadi kita bikin material. Karena kadang pun yang pesan ke saya kan juga perusahaan, Pak. Jadi misalnya mau pesan ini. Ibu udah jalanin B2B nih. Iya. Loh, keren banget. Contohnya apa Bu yang lebih real? Karena saya bergeraknya di ini pasti nggak jauh beda ya, misalnya engsel kayak gitu. Nah itu ada juga perusahaan yang saya mau bikin berapa ribu kayak gitu. Jadi kita bikinin, dia punya sampel, oke, saya bikinin. Keren. Malah nih, pernah Bu. ada, ini cerita lucu nih Pak. Jadi Bapak ini gak salah waktu pencalonan Sandiaga Uno ya. Saya ingat itu. Nah dia datang ke saya gitu, mau berapa puluh ribu gitu loh. Bikin apa, Bu? Untuk katanya untuk promosi Bapak Sandiaga. Bikinnya apa? Bikin gerobak bakso, katanya Bapak Sandiaga mau ada proyek itu. Oke. Terus nah dia biasa kan tawar menawar itu udah deal sampai harga serendah-rendahnya gitu. Terus saya bilang, Pak ini saya kan ini ya Pak pengrajin, dan saya pun juga ini nanti pasti saya subkon juga ke yang lain. Iya benar. Terus kalau harganya jangan mepet-mepet banget. Terus tapi ada Bu harga yang mana Bapak, ini saya suruh liatin di online. Iya Pak, itu barang Cina Pak. Baru Tapi kan apa itu kalau bisa kita ini kan lebih approve ke pengrajin kita itu. Iya betul. Udah waktu itu udah ini ujung-ujungnya dia nggak mau pakai, saya kejar dong. Saya udah kirim sampel udah ini kok kagak ada respon. Oh Bapak memang ada harga yang lebih bagus lagi gitu. Oh ada Bu, ini harganya segini, Ibu bisa nggak menyediakan harga segini? Pak kalau barang Cina Bapak sandingkan dengan produk lokal itu harga tidak akan ketemu gitu, karena mereka pakai mesin, kita semi manual gitu. Gini loh Pak, Bapak itu kan dapat, sampai saya gitu kan, saya sentil Bapak itu kan dapat proyek dari Bapak Sandiaga. Bapak Sandiaga itu pro UKM. Bagaimana bisa Bapak itu yang dapetin aja pro UKM, Bapak malah ke Cina gitu. Aduh, Bapak salah besar ini, saya bilang gitu. Keren. Terus saya sentil kayak
kayak gitu terus dia aduh gimana ya Bu, ya semoga aja proyeknya sampai ke tangan Bapak, tapi jangan sampai nanti Pak Sandiaga dengar ya. Terus saya gituin tuh. Akhirnya baru ya udah dia kagak jadi ke tempat saya. Iya, dia karena dia budget ininya ya. Keuntungan gitu dasar ini. Iya, tuh Pak Sandiaga Uno ini bener-bener nih faktanya Pak. Iya. Tolong support UMKM walaupun barangnya lebih mahal tapi kualitas. Kualitas, memang kualitas. Iya, karena ya itu yang mendapatkan proyek pun tidak amanah gitu. Iya sih, susah kalau itu. Itu kayak tim suksesnya kali ya yang ngurus ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau nanya-nanya lebih detail. Oknum itu mah. Tapi 1.000 oknumnya 1.000. Terus Bu. Nah dari sini itu Bu kemana lagi tuh usahanya? Ya ini kan ada juga yang kayu ya Pak, kayu. Nah mungkin saya cerita dulu ya Pak, kalau yang kayu. Nah pengrajin kayu kita ini sebenarnya bagus, cuman kayu itu ada apa ya? Nah jeleknya pengrajin di Indonesia itu susah dipegang janji, timelinenya itu sering molor. Ya, Pak. Karena kan kalau kita main marketplace, kita PO kan nggak bisa molor dia, gitu. Meskipun kita sebenarnya kita udah majuin seminggu, itu bawaannya kita jadi kayak senam jantung gitu, kita ngejar-ngejar kayak gitu. Nah kayu ini memang Indonesia tuh bagus loh finishingnya, betul. Dia bisa bikin macam-macam, tapi ya itu nggak bisa dipegang, susah pengrajin itu dipegang. Pengrajinnya susah dipegang. Kayak yang kayu ya, terutama kalau besi sih, karena kita udah tahu celahnya, jadi udah tahu lah udah paham celahnya lah gitu ya. Jadi mundur-mundurnya itu udah kita baca, misalnya dia bilang sebulan itu, kita mundurin 2 minggu lagi deh. Gitu. Udah Ibu. Tapi kalau kayu nggak bisa. Kalau kayu nggak bisa diburu-buru, karena dia pasti akan ngambil pesanannya lebih besar lagi. Kayak gitu. Jadi apa ya, tidak ada komitmen. Nggak komitmen ya. Saya bilang. Oke. Nah tadi udah ya Pak, kayu. cerita dari situ. Terus kemana lagi Bu? Nah kenapa saya bikin, misalnya saya pecah usaha, sebenarnya ada 3. Kalau yang Rumah Engsel dan Rumah Craft ini palu gada ya, apa aja ada, tapi dalam satu segmen furniture dan spare part. Namanya Rumah Engsel. Iya, Rumah Engsel dan Rumah Craft. Rumah Engsel dan Rumah Craft. Ada Instagramnya Bu? Ada Instagramnya ada? Instagram saya enggak, karena kan produk hanya marketplace ya. Di Tokopedia namanya Rumah Engsel dan Rumah Craft. Ya. Terus itu saya ada beberapa cabang, ada di cabang Blitar dan Jogja. Ibu punya distributor di sana. Jadi ya saya pecah, karena dari awal sebenarnya saya udah tahu mau mencegat penjualan yang dari timur gitu. Maksudnya Bu, dari timur? Kalau Surabaya. Jadi kayak punya gudang di sana. Iya, betul. Gitu strateginya biar distribusinya lebih mudah. Lebih pendek ya. Cuman kendala SDM ya, SDM-nya ternyata agak susah memegang. Jadi tetap terpusat Jakarta ya. Iya, Jakarta. Jadi mereka cuma packing, kita yang handle admin tetap dari Jakarta. Gitu. Okay. Nah, karena kan ya namanya sekarang persaingan. Ya tahu sendiri lah ya, online. Jadi akhirnya saya kepikiran untuk memecah kategori itu loh Pak. Saya sudah tidak lagi masuk ke ini, coba saya pecah ke apa itu, misalnya ke beberapa kategori produk gitu. lain gitu. Karena saya kepikirannya gini, ada masanya nanti toko itu juga turun. Life cycle-nya. Saya harus punya kayak backup gitu loh. Kalau ada apa-apa gitu. Paling tidak kan setahun 2 tahun itu kita baru bisa settle ya. Ya. Kalau membangun itu kan setahun itu udah untung aja udah ini ya. Nah, akhirnya ya ini gitu. Saya bikin apa lagi Bu? Saya minum ya. Iya, boleh. Ini nih gokil nih. Ini barang Cina ya Bu, beneran? Ini barang Cina. Bisa gue bengkokin Bu. Hah? Bisa gue bengkokin tuh. Itu pecah. Iya. Bisa gue bengkokin tuh. Iya, coba ini bengkokin. Ini gue bengkokin ya. Coba bengkok. Boro-boro bengkokin jari yang patah. Gak bisa Bu. Yang gini aku bisa bengkokin tuh Bu. Ini sering banget dikomplain karena pecah di perjalanan. Padahal udah dibabel. Iya, ketepuk barang Cina. Tapi bisa persis ya bikin kayak gini ya Bu ya. Kalau bikinnya custom satuan pun bisa Bu? Custom nggak bisa. Minimal? Satuan minimal 1.000. Karena matrasnya itu harganya 1,5 juta rata-rata. Moldingnya itu ya. Iya, moldingnya itu. Itu Bu, kadang
Kalau saya gini, untuk ini menggait pelanggan itu saya gratiskan, tapi harus komitmen gitu ya. 1.000 minimal 1.000 saya gratiskan. Saya mungkin rugi di awal, tapi saya dapat matrasnya gitu dan bisa saya jual. Tapi nggak semua ini ya. Misalnya saya tahu ini barang bisa saya jual loh, ini kayaknya model ini bakal laku. Nah itu baru saya gratiskan. Jadi Ibu ngelihat pasar juga, pasar belum ada nih barang model ini, saya gratiskan. Bu, untuk B2B-nya udah perusahaan mana aja yang udah join, Bu? Kayak misalkan IKEA atau Ice Hardware atau apa? Kalau sebesar itu enggak, gitu. Paling perusahaan, saya nggak tahu ya apa itu. Dia jual lagi kemana atau apa nggak tahu ya sebenarnya. Jadi dia misalnya produksi untuk papan tulis, untuk produksi untuk kotak box, ini dan mungkin itu yang paling langganan awal yang saya kenal gitu ya kayak Growwood itu udah besar itu di Bandung itu. Oh itu order ribuan? Ya. Kalau order sih minimal ya 500, sekali 200, 300. Tapi yang ribuan, 1000 tapi barangnya itu kan macam-macam. Kalau yang misalkan order 1000 itu apa, Bu? Rata-rata yang 1000 tadi? Gini Pak, kalau saya itu kan ngambilnya itu barang murah, tapi main di quantity. Quantity benar. Ya, jadi kalau misalnya untuk produksi pasti itu produksinya massal, seperti kotak box, souvenir. Kotak box langsung 1000. Terus apa itu misalnya nggak tahu ya untuk apa aja saya sih nggak tahu, tapi tahu saya kalau yang produk banyak itu bisa untuk kotak case, koper gitu, make up itu yang make up box itu ya. Biasanya itu. Total pokoknya ada 1.500-an ya, Bu, produk ya. 1.500. Di Tokopedia emang ada segituan juga, Bu? Iya, segituan. Sambil ngecek. Terus Bu gimana, Bu? Yang mana? Nah, di situ apa tuh? Ya, sebelah tuh apa tuh? Sebenarnya ini adalah produk yang menghasilkan ya yang tadi itu, tapi bukan yang sesuai hobi gitu. Nah, kemudian saya bikin satu toko lagi. Mungkin di sini saya nggak bawa contohnya, yaitu Jagat Baut. Ini khusus untuk baut. Jadi saya itu kan dengar-dengar di podcast gitu ya, jangan menjual palu gada. Oke, kita bikin yang misalnya produk khusus gitu. Nah itu khusus untuk baut dan mur aja gitu. Ini udah pertukangan sih Ibu. Jadi ini produk. Jadi masing-masing produk itu punya cerita sih Pak. Jadi produk Jagat Baut toko yang kedua itu saya bikin karena gini, saya itu kan rata-rata pegawai saya, SDM saya itu kan anak muda lulusan S1 atau anak kuliah gitu. Keren. Mereka kan maunya ada pergerakan gitu loh Pak. Jadi saya pun kan bergantung kepada mereka. Terus terang kalau teknologi peronlinean itu tidak terlalu menguasai gitu. Jadi saya memang kuat di analisis. Jadi target pasar saya apa, yang bisa dijual apa gitu. Tapi kalau gitu. Untuk itu saya enggak. Jadi bergantung pada anak-anak muda ini gitu. Cuman anak-anak muda ini kan susah untuk dipegang. Iya kan? Iya. Apalagi Gen Z ya, Bu. Iya, susah untuk dipegang karena mereka kan tahu banget sih Ibu ya. Maunya pengennya ini padahal kan gitu kalau kita slow gitu. Udahlah ini kalau mereka kan maunya kita bikin. Jadi saya sediakan wadah buat mereka. Kita bikin baru buat tantangan buat kalian. Jadi saya sistemnya bagi persen gitu. Fee-nya sekian persen untuk kamu, saya yang modalnya. Tapi ternyata kalau Gen Z itu kan ya memang kalau untuk merintis awal kadang tidak tidak sabar gitu. Sabaran anak-anak Gen Z. Maunya instan. Karena ya tahu sendiri begitu. Ini kan baru ya Pak. Udah tahu sekarang persaingannya udah untuk masuk online itu juga susah. Jadi nggak sabar. Akhirnya ya udah mereka pada rotok sendiri gitu ya. Terus kadang udah yang satu semangatnya kurang. Ini ya akhirnya saya tarik, saya pegang lagi gitu. Gitu. Tapi saya sih sebenarnya memang yang kerja ke saya kebanyakan memang ya anak kuliah sama ini ya, kecuali bagian packing itu ibu rumah tangga rata-rata. Saya ambil dari sekitar rumah. Semua total karyawan berapa, Bu? Karyawan sekitar
14. 14 orang ya? Baru 14 Pak. Jangan baru Bu. Itu sudah banyak Bu. Keren loh. Itu 14 orang memang dari setiap hari kerjanya weekend tiap aja hari, atau Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sabtu ya. Produksinya apa aja Bu yang tiap hari sampai sejauh ini? Kalau produksi saya kalau besi yang seperti itu ada beberapa produksi. Tapi kalau selain ini kan saya pecah lagi nih dari jagat baut itu saya pecah ke produk kedua yaitu fashion dan aksesoris, kemudian produk anak-anak. Nah, ini nih. Ini produk anak-anak ya, perlengkapan anak-anak. Apa ini? Boneka apa coba nih? Baju boneka. Baju boneka bisa, baju monyet yang di jalan juga bisa. Enggak, baju boneka. Jadi ini ceritanya gini Pak, waktu itu kan pandemi anak-anak kagak sekolah kan. Anak saya itu saya udah bingung kasih kegiatan apa gitu. Terus adanya main HP aja kan. Oh, ini roknya. Iya, rok boneka. Terus akhirnya saya bikin, yuk kita bikin toko gitu. Anak saya kan biasa juga jualan di sekolah gitu. Jadi saya bikinin toko online. Mereka yang milih kan barangnya, pengennya jualan apa. Oke, boneka gitu. Ya udah kita boneka dan aksesorisnya. Kemudian saya kembangkan dengan produk custom. Jadi semua produk saya itu selalu saya kembangkan massal yang beli tapi saya kombinasikan dengan produk fashion, produk custom. Oh, kayak gimana Bu contohnya? Ini ada custom ini. Ini bisa dipesan sesuai maunya. Ya, gitu. jadi kan banyak kolektor itu biasanya mereka bonekanya kan harganya mahal-mahal, jutaan. Nah, ada misalnya kalau Labubu tahu sendiri ya. Terus ada cotton doll. Labubu juga Ibu dapat orderan juga? Ada itu, jadi model custom gitu. Saya pengen baju modelnya seperti ini. Misalnya kayak tokoh Sailor Man, terus tokoh apa ya kemarin itu karakter gitu. Jadi saya pengennya dibikinin ini. Ini susah loh ngejahitnya loh. Kecil-kecil seperti ini gitu. Susah jahitnya. Kalau yang ini Bu bikin apa Ibu? Nah, ini adalah produk fashion. Jadi kalau ini untuk anak saya. Jadi kan saya juga mempersiapkan mulai sekarang. Memang dia awal-awal dia packing sendiri, tapi karena udah sekolah ya udah saya yang handle. Saya cari karyawan yang satu visi gitu. Nah, untuk handle ini untuk mempersiapkan dia nanti kalau dia kuliah paling enggak dia sudah ada bisnis gitu loh. Karena saya kan dua-duanya swasta gitu. Oh gitu. Nah, kalau terus ini jadi lagi lah itu hobi saya ke sana. Oh, hobi Bu. Keren Bu, boleh tuh. Iya, silakan. Ini kalung ya Bu. Keren. Tidak dibikin massal. Enggak gitu konsepnya. Kan? Iya sih benar. Iya benar. Cocok enggak sih? Enggak. Ini buat perempuan ya Bu. Gimana? Buat perempuan. Iya Pak. Baju adat kali atau gimana itu? Baju adat atau memang aksesoris saja? Aksesoris. Oh, gitu. Yang ini manset. Yang ini manset tuh apa? Manset. Ini loh buat untuk sarung tangan. Oh, kalau yang buat hijab-hijab ya di sini ya. Oh, ini nama brandnya The Embro. Beda brand lagi. Kalau yang tadi Bu di apa Tokopedia rumah apa tadi? Di Tokopedia Omah Engsel kalau Omah Engsel. Tuh. Gimana sih nyarinya? Gini itu. Omah Engsel. Pakai ya? Apa pakai? Omah. Oh, Emah atau Omah langsung? Omah langsung. Engsel. Tuh produknya 4,9 nih. Oh, keren. Ada kayak kupu-kupu juga segala macam ya. Tahu dicek tuh. Omah Engsel kalau yang mau nyari produk apa tuh ya? Omah Engsel. OMAH Engsel. Nanti ditulis deh di itu. Ditulis. Oh gitu. Banyak banget produk-produk. Jadi semua penjualan total semua dari online semua, Bu. Dari online. Offline memang ada saya kalau untuk yang udah kenal-kenal sih yang mau datang lihat ya biasanya. Iya, saya juga gitu sih. Biasanya enggak keren. Tapi enggak kepikiran maksudnya jadi pertukangan udah ini. Iya. Kadang saya malu sendiri di toko material perempuan sendiri. Oh,
Oke, kalau penghasilan paling besar Bu dari apa sih penjualannya, engsel kah atau? Masih dari Oma Engsel. Dari Oma Jadi Engsel. Oma Engsel ini yang menopang semuanya masih menopang ya. Jadi gitu. Oh, dia backbone-nya berarti. Cuman dari craft engsel gini penghasilan Ibu Masya Allah ya. Berapa tuh Bu, bisa sampai berapa? Masalah Pak. Kalau saya sih jangan disebut. Pokoknya banyak. Targetnya cukup ya Pak. Saya kan intinya saya itu bisa membantu tetangga, bisa membantu anak-anak muda untuk berkarya aja. Saya pribadi nggak terlalu banyak yang lebih besar omsetnya, usahanya banyak yang lebih besar dari saya, tapi saya tidak mentarget untuk sebesar itu. Yang penting saya bisa menjalankannya, saya punya waktu dan tidak membebani pikiran. Saya nggak mau terlalu gede-gede juga karena itu pasti effortnya juga gede sekali. Lumayan ya, on fire ya. Tapi dari hanya kayak gininya kan gak kepikiran dapat penghasilan loh Bu, ya kan Bu? Lumayan penghasilan buat jajan atau kayak gimana kan? Iya, pokoknya ada kan duit dari situ. Ada duitnya itu. Lumayan Bu, apalagi memperkerjakan 14 orang. Iya. Ya kan? Pegawai. Rata-rata memang kalau untuk packing kita ibu rumah tangga ya. Karena ibu-ibu rumah tangga ini kan gini Pak, saya itu kadang kan juga kasihan gitu ya. Banyak dari ibu-ibu ini kan single income gitu. Ibu kalau bekerja saya sendiri kan merasakan kerja di kantor itu seperti apa. Waktu kita habis untuk anak-anak kita nggak ada. Akhirnya sering kita anak-anak ikut ART kalau kita mau bayar bisa bayar gitu. Tapi banyak juga yang cuma dititipkan keluarga itu tanpa pengawasan. Jadi ya saya membayar apa yang terjadi pada anak saya gitu. Jadi saya itu mulai putus itu kan anak kedua ketiga itu saya udah ini. Jadi anak pertama ini benar-benar saya hilang momen lah gitu. Hilang momen gitu loh. Jadi kalau saya bisa mempekerjakan sekitar rumah ibu-ibu rumah tangga itu kan mereka punya kesempatan untuk misalnya antar jemput anak, yang ibu rasain tidak. Jadi yang dirasain sama ibu nggak dirasakan sama ibu-ibu yang lain. Jadi bisa berpenghasilan sambil tetap mengawasi anak. Menjadi solusi bagian dari ini ya, peluang pekerjaan bisnis nih. Ibu harus jadi contoh nih. Iyalah. Buat orang kan biasa mah bisnis, pokoknya bisnis gitu nggak mikirin biasanya cari pekerja yang bisa full time, bisa ini fokus kayak gitu. Kalau punya anak itu emang susah fokus gitu. Kira-kira di Bu rata-rata per bulan itu biar termotivasi juga nih Bu para penonton titik terang. Ini omset ya rata-rata itu bisa berapa sih? Kalau range-nya? Total semua itu kan omset kotor ya. Kotor aja Bu, kotor. Anggaplah 10-50 juta jadi jauh tuh jaraknya. Itu berapa Bu? Jadi kakak enak tuh. Iya jauh. Minimal 150 juta. Bisa juga sampai 200 gitu. Per bulan ya Bu? Iya. Omset ya Pak. Omsetnya. Itu maksudnya ngerjain dengan santai gitu. Iya, itu kan omset kotor ya. Maksudnya belum biaya pegawai, belum segala total segitu. Tapi santai aja begitu. Keren. Kalau digenjot berapa berarti? Rata-rata segituan Ibu terlalu ya. Gak kepikir. Pas Covid ngaruh nggak? Kena nggak? Justru saya itu Covid yang lain gugur, saya yang naik. Ya, jadi awalnya saya itu cuma punya 2 pegawai. Waktu itu saya bisa nambah sampai 10 pegawai. Lagi Covid. Saya itu awalnya cuma punya 2 rak. Jadi kan kita punya rak-rak gitu ya. Dari 2 rak itu sampai rumah itu penuh ya. Saya sewa rumah. Justru Covid itu awalnya kan memang gencar online itu di Covid ya. Betul. Saya sendiri agak heran kan itu Covid untuk manten itu kan stop ya. Iya. Tapi kenapa banyak produksi gitu loh. Jadi kayak nggak masuk di akal gitu. Iya dan sih. Pelanggan saya yang kayak pengrajin kota itu tetap loh. Berapaan masa? Makanya saya juga heran. Bu, ini kan menarik ya jadi contoh para pengusaha yang pengen mulai bisnis ya. Ibu kenal ini gimana sih awal dari punya engsel ini? Apakah dari tetangga dulu atau gimana? Gini. Instagram aja nggak ada. Gitu kan? Gimana Bu? Ya gini, mungkin kalau khususnya untuk perempuan ya. Kalau perempuan itu kadang kita berpikirnya apa yang kita bisa gitu. Kalau untuk gengsi
apa yang dia sukai gitu. Nah, kalau saya berpikirnya ya apa yang bisa kita jual gitu. Nah, saya tidak passion saya itu yang jadi passion saya gitu, bukannya hobi itu jadi passion gitu. Tapi ya seperti yang mungkin mentoring jelaskan bahwa itu yang kita fokuskan, itulah kita passion kita. Jadi jangan memaksakan apa yang kamu sukai atau apa yang kamu bisa gitu. Lihat aja pasarnya yang apa, itu bisa sambil kita pelajarin gitu, tentang detail produknya gimana gitu bisa kita pelajari. Dan memang kalau kita tidak bisa ya mampu untuk menjadi semuanya, misalnya kalau kita jadi produksi, kalau ini kan saya memang produksi sendiri ya, maksudnya saya jahit sendiri, tapi memang beberapa enggak. Kita tidak memaksakan jadi produksi, terus bisa untuk maintenance online, terus apa itu ya semasa itulah, kita enggak ada keterbatasan itu Pak ya, kita serahkan ke yang lebih mumpuni gitu. Cuman dalam pikiran saya kan gini, kalau orang itu pinter punya spek untuk jual online, mau nggak sih kita rekrut, apa dia mending dia jualan sendiri kan? Nah karena itu ya, saya udah pernah buka lowongan kebetulan di tempat yang berbayar lah. Itu yang masuk ke saya itu jauh dari ekspektasi gitu. Bukan admin online gitu loh. Dari situ saya narik kesimpulan, susah nih kalau ini. Kan kebanyakan teman-teman komunitas kita dihandle sendiri ya. Betul. Karena kalau kita rekrut orangnya bisa jualan, kenapa dia nggak bikin sendiri gitu. Akhirnya saya rekrut anak-anak yang muda yang mau belajar, saya kasih kesempatan meskipun saya tahu tenggang waktu mereka itu nggak lama gitu. Nanti saya cari lagi. Ini mah bukan belajar bisnis nih, Hari ilmu kehidupan. Ya banyak yang keluar jadi ikutan bisnis juga. Belajar ilmu kehidupan. Bu, omset ratusan juta ini dari Engsel aja, marketnya paling banyak ke B2B atau langsung customer langsung? Iya, langsung. Dan marketnya langsung dari Tokopedia itu? Tokopedia. Ibu main iklan atau gimana? Nah, saya itu termasuk yang pelit iklan ya, karena terus terang saya iklan untuk Tokopedia aja nggak sampai 1 juta ya. 250 per minggu itu termasuk besar buat saya. Ibu sekarang ngebudgetin 250.000 per minggu? Per minggu. Itu kecil hitungannya. Budget iklan Ibu? Iya. Tapi menghasilkan omset dari Tokopedia aja bisa sampai 200 jutaan. Iya. Total keseluruhan. Karena kan gini, ini tidak bisa kita samaratakan ya. Iya betul. Dengan fashion itu nggak bisa. Betul. Karena apa? Produk saya ini produk yang khusus untuk orang yang khusus. Misalnya kayak pengrajin. Pengrajin itu tidak lihat harga gitu. Rata-rata ya saya nggak tahu. Mereka sudah tahu lah harga yang murah, tapi tetap datang ke tempat saya. Padahal saya kan bukan yang termurah gitu. Iya betul. 10.000 terjual nih. 70.000. Udah bikin takut itu. Mengerikan banget. Ibu memang kuantiti ya, benar-benar. Mainnya kuantiti. Jadi saya juga memaintenance pelanggan gitu loh. Jadi misalnya saya mau cari barang ini, mereka sebutkan list. Di saya cuma ada berapa biji. Saya carikan tempat lain meskipun keuntungan saya tidak ini. Kalau gitu ini komunikasinya via WhatsApp atau chatnya? Saya chat. Kalau WhatsApp itu biasanya hanya untuk mereka yang besar-besar gitu. B2B. Karena gini, barang saya itu kalau satu invoice itu jarang orang cuma beli 1-2, kadang 10 item. Kalau kita via chat itu ngerepotin. Untuk QC-nya susah. Setuju. Gitu. Jadi mainnya mendingan di Tokopedia. Ya, kalau yang gede-gede yang besar itu ya kita. Tapi admin masih Ibu yang pegang dari Tokopedia atau gimana? Enggak, saya cuma bagian untuk ini Pak, analisis data. Analisis data itu cuman pasar ya Pak. Terus terang saya membaca misal ini ruasnya sekian terus itu saya jarang mau lihat gitu. Terus terang Ibu gimana saya sudah pusing duluan tuh kalau misalnya ada yang ini. Yang penting kita kan tidak main invoice gitu. Tidak perlu lihat invoice itu sekian ratus, itu nggak perlu. Yang kita lihat adalah nominalnya gitu. Kita misalnya sedikit invoice nggak apa-apa, saya sedikit kok. Resi kali ya maksudnya, resi ya? Ya, ada yang resi masuk itu loh. Iya. Sehari itu 100 itu udah bagus.
sekarang ya. Kalau dulu kan bisa apalagi tanggal kembar itu bisa ini ya. Saya itu 100 itu rata-rata 100 lah, anggaplah 100 itu. Tapi itu kan 100 itu kita lihat nilainya, Pak. Jadi gini, misalnya ini satu contoh ya. Ada misalnya si A ini menghasilkan 500 juta sebulan. Tapi produk yang dia jual misalkan kan skincare atau yang sebangsanya yang harganya udah tahu lah. Nah, skincare itu keuntungannya berapa gitu. Kan dari 500 juta itu aja HPP dia udah berapa gitu. Iya kan, paham kan dari situ. Jadi saya enggak tidak melihat sesuatu dilihat dari angka, tapi berapa sih yang kita bisa misalkan dari situ keuntungan perkiraan berapa. Oh, Ibu langsung hitungan akhirnya berapa. Itu yang dijaga gitu. Gitu. Karena kan yaitu produk saya murah. Cuman kadang ada yang cuma 100 rupiah kayak gitu. Tapi kan mainnya quantity gitu. Ya iyalah, penjualannya 70.000, berapa ratus ribu. Paling tadi kan ada yang 70.000. Paling tinggi itu berapa sih? Apa yang paling tinggi terjual? Paling banyak orang beli apa orang biasanya? Beli Engsel itu. Skrup. Karena kan skrup nggak mungkin bijian, Pak. Iya. Skrup tuh Ibu bikin sendiri juga itu? Enggak lah. Skrup itu lokal nggak bisa, pasti impor. Baru tahu. Lokal nggak bisa. Jadi Ibu ngambil dari impor, barangnya dijual di Ibu. Saya jual. Gitu. Kayak misalkan kunci kayak harus pakai kunci L juga ada juga, Bu. Kunci L enggak. Kita jual yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Berarti yang halus-halus ya, baut halus ya. Gitu. Keren, Bu. Ibu bisa ngelihat peluang ini gimana ceritanya? Orang banyak yang tiap hari beli. Jadi hampir tiap hari ada orang beliin ya? Pasti. Kalau nggak beli ya gimana saya bisa berlanjut, Pak? Harus kan ada yang beli. Gimana sih, Bu? Aku masih nggak masuk ke pikiran kita karena aku nggak pernah, kita nggak tahu jualan kayak gini. Tapi tiap hari ada yang beli, Bu. Ya pastilah. Keren. Gimana saya menghidupi karyawan kalau nggak ada yang beli? Kita nggak pernah kepikiran omset ratusan juta cuman karena dari sini. Iya loh. Itu kan bukan barang harian soalnya. Iya, bukan barang harian, tapi kan saya pertama menang posisi Jakarta ya. Brandnya di situ. Menang posisi, keren terus sih. Kemudian saya juga mengkombinasikan yang orang lain mungkin nggak punya gitu. Jadi Ibu mainnya ini, gue ngerti nih. Ibu main konsepnya Ibu Blue Ocean ya? Berarti Blue Ocean tuh orang nggak banyak bersaing di situ. Iya, pemain Ibu dikit dong ya. Sebenarnya gini, Pak, pengrajin sekarang juga udah banyak main di online dan harga saya di atas pengrajin. Karena kan Pak, saya bukan tidak selalu produksi sendiri. Saya juga ngambil dari beberapa. Tapi Ibu jual tapi banyak. kan saya jual macam-macam. Jadi orang mau pindah kan males, di sana ada tapi yang ini nggak ada, adanya di toko ini. Ini di toko ini lagi. Nah, kayak gitu loh. Strateginya gitu ya. Jadi jual apa ya? One stop shopping lah. Ya, one stop. Itu jadi strategi nih buat teman-teman yang mau jualan. Palu gada, nggak palu gada. Lebih ke dikomplitin. Gada tapi dalam satu topik gitu, bukan beda topik. Fokus gitu. lah ya, malu gadanya. Jadi kalau Excel variannya banyak, ya kan? Harus gitu kekuatannya ya. Iya. Harus ada sampai nggak cuma Excelnya. Main warna, main material, main ukuran. Sampai murnya juga dijual. Iya. Tuh, Pak. Jadi benar-benar ibarat kalau ngejualin kayak Excel ya udah sama murnya, variannya banyak. Jadi Ibu bisa top of mind. Positioningnya adalah ya paling terlengkap dong sebenarnya. Iya. Di Indonesia satu-satunya bisa dibilang, Bang ya. Saya nggak berani ngomong, tapi insya Allah termasuk rumah Excel, nama brandnya aja udah keren. Ibu karena ini saya kan juga ya titip nama ke pengrajin kayu apa gitu loh. Dan saya juga tolong dong. Bu, brandnya rumah Excel udah keren banget. Jadi kekuatannya ya Excel kekuatannya di Indonesia. Ada di hacking nggak, Bu? Udah di belum. Karena barang saya kan bukan ini, Pak. Enggak brandnya. Brand Oma Excel. Belum. Tapi Ibu potensi loh, ini brandnya dibesarkan. Rumah Excel jadi nggak cuma Excel, bisa jadi nanti kedepannya kuantiti yang besar. IKEA misalkan ya brand itu, Bu saya mau bikin ini part-part ini biasanya pihak ketiga, Pak. Jadi ini saya mau
buat untuk misalnya buat produknya dia si masuk IKEA gitu. atau barang saya ini saya memproduksi barang yang saya jual di mall Bu atau di IKEA biasanya gitu. Jadi saya cuman ininya aja. Tuh, sebenarnya brand doang. Ibu tuh udah masuk ke mall-mall, tapi kita kayaknya nggak tahu ya kan. Siapa mau perhatiin Engsel? Karena Ibu jadi sebenarnya partner supplier ya, partner brand ya. Wah, Ibu kalau kedepannya rencana pengen bikin brand nggak yang benar-benar sendiri? Nah itu agak rumitnya gini loh Pak. Kalau bikin brand itu pertama ya pasti dokumentasi ya. Iya. Saya terus terang belum punya orang untuk mengurus semua itu. Terus waktu saya effort waktunya besar gitu. Sementara saya juga mengurus rumah gitu. Terus kemudian apalagi ya, stok, kesulitan kita di stok. Lagi pula saya tidak terlalu paham ya, kan kita barangnya campur dengan barang Cina. Apa itu bisa di branding gitu, di brand? Bisa sih. Bisa banget. Saya tahu sih bisa gitu. Bisa di branding. Ibu jangan salah, skincare aja barangnya dari Cina. Tahu kalau Ibu kan? Iya. Bisa Bu, jadi ini potensi Ibu menurut kita ini bisa lagi dibuat suatu brand. Kalau mungkin kalau di mall-mall karya banyak ya kreatif toko yang khusus tapi toko kreatif. emang harus dibuat apa sih yang jadi positioning kuatnya, misalkan serba-serbi yang tadi tuh buat mahar, kotakan khusus, kotak-kotakan tokonya kan bisa jadi kan. Iya, orang kalau mau beli toko buat mahar ya udah langsung ke Ibu, atau enggak kotak-kotakan yang lucu-lucu gitu. Iya loh, ini dan ini barang keluar tiap hari. Iya, omsetnya udah ratusan juta, bisa jadi miliaran dong sebenarnya Bu. Bikin ini, coba ini kita nih yang tukang jahit tahu nih rujitnya kayak apa nih. Iya. Rujit ini rujit. Tapi kalau Ibu dari sisi data udah Ibu analisa, permintaan buat kotak-kotak bosku itu paling tinggi ya? Buat mahar yang tadi. Paling tinggi itu ya? Paling tinggi. Variannya mereka itu kan banyak gitu. Jadi saya memang fokus ke situ. Tapi gitu. Untuk ke depan kan saya lebih ke furnitur juga, jadi saya ambil furnitur, jadi perlengkapan yang agak lebih besar gitu loh Pak. Bisa jadi orderan Ibu pernah nggak yang misalkan pembuatan meja untuk dari kayak kantor ini sekalian langsung sekalian mejanya. Tidak, gitu. Saya cuma penyedia. Saya kan tadi saya bilang saya tidak mau menjadi pesaing mereka, jadi saya cuma supplier. Nah, tapi Ibu sadar itu omsetnya bisa miliaran. Iya, ada. Aku pernah lihat, jadi bener-bener kayak garasinya bikin tok. Cuma mungkin ininya dari Ibu. Iya betul. Kalau itu memang kan, saya udah tahu. Oh, ini perlu dipakai oleh perusahaan ini. Kalau memang nih Ibu ternyata ada modal di kemudian hari lah, sekian ratus juta atau miliaran, Bu bisa nih kembangkan bikin mau aja sebenarnya. Mau aja sih, karena kalau untuk sebenarnya kita kan juga udah tahu siapa yang bisa bikin gitu kan, tidak kita yang kerjakan sendiri. Cuman kan gini Pak, itu effort waktunya gitu. Saya terus terang waktu bisa jadi partneran dengan orang lain. Yaudahlah kamu pegang nih, Ibu megang ini, tapi bikin perusahaan sendiri. Keren sih. Keren. Potensinya gokil nih, cuman masih lebar sih potensinya. Iya, karena Ibu pegang hulunya nih. Ya pengennya sih cuma bikin toko offline aja yang bisa di jalan gitu aja sih Pak. Nggak muluk-muluk, saya pikirannya masih Ibu misalkan sederhana. punya toko offline ya. Di mana ya kalau buat kayak gini, mungkin daerah Blok M karena gue sering lihat nih ya. Kemarin sama burger juga misal mahal mah nggak apa-apa, karena aku lihat daerah Cipete yang gitu-gitu ya, daerah bawahnya MRT ini banyak lokasi. Antasari terus Polim ya? Enggak, dia daerah Blok M masih sekitar itu. Nah, Ibu mau jual apa di toko itu? Ya yang ini. Tapi nggak mungkin yang salah aja kan? Bukan. Apa aja Bu yang pengen jual? Karena sebenarnya kalau pasar kita ini sudah dekat pasar, karena kan Durensawan ini tempatnya pengrajin furnitur. Pasarnya sudah dekat. Kalau Ibu punya toko tadi, Ibu harapkan pengen punya toko. Isinya apa aja yang dijual? Engsel, hook, terus skrup, paut, gagang pintu, terus apalagi ya perlengkapan figura, ya macam-macam kayak gitu loh. Oh, jadi benar-benar nggak pernah ada gue lihat toko yang isinya fokusnya kayak gitu, Bu, nggak ada. Rata-rata ada sih material. Ada Pak, material ya. Tapi material begitu bukan Engsel gini. Toko saya ini kan memang awalnya saya, tapi saya tahu lah kalau toko saya juga banyak juga di
dilirik gitu. Karena setiap saya ganti harga itu kayaknya ada yang nurunin nih, akhirnya saya nggak mau perang harga. Jadi ada, saya kan apal gitu, pembeli saya apal, ini kok sering beli ya, terus saya cek gitu. Oh ternyata dia punya toko juga nih. Akhirnya dia beli langsung ke Cinanya. Tapi biarpun dia menjadi kompetitor saya, banyak yang memang tidak dimiliki oleh mereka gitu loh. Contohnya? Terutama karena saya bisa custom kayak gitu aja. Variannya banyak. Varian banyak, tempat saya lebih menang karena ada di Jakarta. Kalau ibu ada di tokonya misalnya daerah tadi ya, toko dimanapun namanya Rumah Engsel. Isinya kan kalau orang engsel tuh kayak kotak-kotakan terus ada lagi craft, ada juga mungkin meja yang engselnya keren buat di kamarnya. Jadi ya. Iya kan? Iyalah. Ibu kalau yang aku lihat yang sekarang di market rata-rata kado, Bu. Iya kan? Kayak misalkan kado cuman gitu. bisa jadi ini naik kelasnya adalah ya kado tapi lebih mewah. Enggak cuma sekedar kotak. Kotaknya lebih eksklusif, lebih mahal. Jadi jatuhnya emang buat kado mahar atau apa yang benar-benar eksklusif. Kalau misalnya misalnya buat teman-teman nih yang lain yang nonton nih, kasih motivasi tuh apa Bu kira-kira Bu? Buat teman-teman yang mau usaha kayak begini tuh motivasinya apa nih biar ayo deh walaupun antik ini bisnisnya tapi ada duitnya loh gitu. Iya, gini. Kadang orang melihat bisnis itu ya tadi seperti saya bilang apa yang disukai gitu, apa yang dia bisa gitu. Kenapa kita tidak melihat marketnya dulu gitu? Benar. Marketnya itu siapa sih? Apa bisa menjangkau banyak orang? Kira-kira mereka tuh beli main quantity enggak? Misalnya ini produk mahal tapi dibeli sekali-kali, untungnya bisa besar, betul. tapi dibelinya kadang-kadang. Saya tidak main seperti itu gitu loh. Jadi banyak produk yang memang saya spesifik analisa, ini biasanya orang butuh berkali-kali loh, gitu kayak gitu. Ngeri. Butuh berkali-kali, Bu. Jadi konsumen akan beli terus, Bu. Beli ketergantungan terus. jadinya. Kenapa Bu alasnya? Kan kau nih beli engsel nih udah buat di rumah, misalkan buat gagang ini kan udah cukup sekali. Ya itu kan yang saya target bukan untuk pembeli ecer, Pak. Kebanyakan yang saya target adalah mereka produsen, misalnya produsen meja. Jadi saya gitu. B2B kuat juga ya Bu ya. Oke. Gitu. Siap kalau gitu. Keren. Pokoknya nanti kalau dia mau beli engsel, beli bahan craft, kolaborasi bisnis bisa langsung kemana hubunginnya Bu? Ke Tokopedia. Langsung ke admin Tokopedia. Tadi Rumah namanya Engsel. Omah Engsel. Omah Engsel. Dan gitu. Rumah Craft. Wah, keren. Sangat termotivasi Bu, sukses terus Bu. Banget ini hari. Semoga omsetnya makin ratusan miliaran. Wah, makin cepat buka tokonya. Iya. Mudah-mudahan makin cepat buka tokonya. Terima kasih Bu Devi udah mampir ke kita, teman-teman. Nah, yang mau nanti beli perintilan nanti kita masukin tuh di deskripsi. Bisa nyari di situ, bisa langsung cek tokonya komplit 1.500 macam item di situ. Oke, thank you Bu Devi ya, sehat-sehat. Thank you, makasih.